Hai semua, aku ingat banget punya cerita. Dulu teman aku ngajak jalan, padahal 3 hari lagi aku UTBK. Bayangin guys, 3 hari lagi. Yang mana UTBK itu penentu garis hidup aku dulu. Karena gak enak nolak, aku bilang iya. Akhirnya, aku capek sendiri deh dan merasa bersalah sama diri sendiri. Pernah gak sih kalian ngalamin kayak gitu juga? Bilang iya padahal hati kalian nolak, bilang mau padahal sebenarnya kalian tuh gak mau. Kenapa ya? Kita sering banget takut buat nolak, meskipun kita tahu bahwa mengiyakan sesuatu yang kita nggak mau bikin diri kita sendiri jadi rugi. Nah, kalau kalian sering mengiyakan banyak hal, tenang aja guys, kalian tuh nggak sendirian. Tapi teman-teman tahu nggak sih, banyak loh orang yang di luar sana hidupnya lebih bebas, tenang, dan tentram karena dia udah nolak. Pasti teman-teman mau dong hidupnya aman dan tentram. Hari ini kita bakal ngomongin kenapa sih bilang enggak itu lebih susah daripada bilang iya, dan kenapa sih menolak itu susah banget daripada mengiyakan. Yang paling penting ini sih teman-teman, gimana cara bilang enggak tanpa merasa bersalah. Pertama, coba kita lihat kenapa sih kita sulit banget buat berkata enggak. Jadi menurut penelitian, salah satu utama alasan people pleasing adalah keinginan seseorang untuk menyenangkan orang lain. Maksudnya gimana sih? Jadi kita tuh mau orang lain tuh senang sama apa yang kita perbuat. Itu namanya fenomena people pleasing. Sebuah studi dari Journal of Personality and Social Psychology menyatakan, semakin kita pengen dianggap asik dan diterima oleh suatu kaum, semakin susah juga buat kita untuk nolak apa yang mereka inginkan dari kita. Meskipun kita sendiri jadi capek dan rugi, tapi mereka tetap gak peduli apa yang kita lakuin buat mereka itu hal yang baik atau buruk buat kita. Problemnya, kebiasaan people pleasing ini berdampak negatif. Banyak dari kita yang mengiyakan permintaan orang lain tanpa mempertimbangkan apa yang kita inginkan atau efek yang terjadi pada kita. Seringkali kita memberikan peluang buat orang lain untuk masuk ke hidup kita, padahal kita sendiri belum memprioritaskan hidup kita. Dan orang lain sering membuat kita merasa stres, burnout, dan kehilangan diri dengan kita mengiyakan apa yang mereka inginkan. Jadi disinilah kita perlu memahami teman-teman, kalau bilang enggak itu bukan bentuk egoisme, tapi bilang enggak adalah salah satu bentuk self-care yang paling utama. Kenapa salah satu bentuk self-care? Karena ketika kita bilang tidak, kita sedang memberikan ruang untuk diri kita sendiri dan orang lain, serta untuk hal yang lebih penting. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu berkata tidak cenderung lebih bahagia daripada orang yang mengiyakan segala hal di hidupnya. Dan orang yang berkata tidak lebih memiliki keseimbangan hidup yang banyak daripada orang yang sebaliknya. Mereka yang selalu berkata iya beresiko mengalami kelelahan. Kelelahannya apa aja sih? Kelelahan mental dan emosional. Sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya teman-teman bilang enggak tanpa merasa bersalah. Yang pertama, sandwich method. Maksudnya gimana sih sandwich method? Jadi kita mulai dengan apresiasi, yaitu rotinya. Bayangkan seperti bentuk sandwich. Roti di bawah adalah apresiasi, lalu isiannya adalah penolakan yang akan kita berikan kepada orang tersebut. Dan roti penutupnya adalah kalimat positif. Contohnya kayak gini teman-teman. Thank you loh udah ngajak aku main, tapi kali ini aku nggak bisa. Lain kali aku pastiin buat ikut deh. Contohnya kayak gitu teman-teman. Yang kedua, berikan alasan yang singkat dan jelas ketika kita menolak seorang. Kita nggak perlu tuh teman-teman ngejelasin panjang lebar apa sih yang buat kita nolak mereka. Cukup sampaikan alasan yang sederhana. Contohnya kayak gini. Maaf ya, hari ini aku nggak bisa ikut, soalnya lagi ada acara keluarga nih. Percaya atau enggak, alasan singkat itu cukup dan kuat sebagai defense kita untuk menolak orang lain. Dan orang lain pasti mengiyakan penolakan kita karena kita memberikan penjelasan yang singkat dan jelas. Yang ketiga, pahami prioritas kita sendiri. Jadi prioritas yang dimaksud ini apa? Prioritas yang dimaksud ini prioritas yang kita buat untuk diri sendiri. Penting nih buat teman-teman paham apa prioritas hidup teman-teman. Jadi kita harus tahu main prioritas kita dalam hidup. Dengan begitu, setiap kali kita bilang iya, kita bakal mikir 2 kali. Apakah mengiyakan sesuatu itu baik untuk kita, dan apakah mengiyakan sesuatu itu prioritas kita. Last but not least, berlatih untuk gak overthinking. Ya teman-teman, bisa berlatih untuk gak memikirkan penolakan yang teman-teman buat kepada seseorang. Setelah teman-teman menolak seseorang, pasti teman-teman rasanya susah banget buat melupakan penolakan itu. Tapi ingat teman-teman,
Perasaan bersalah saat menolak adalah proses belajar dalam penolakan yang memprioritaskan teman-teman sendiri untuk menjadi lebih baik. Bilang enggak itu sebenarnya cara kita buat menghargai diri sendiri. Teman-teman gak perlu takut buat bilang enggak ke orang lain atau keluarga terdekat, karena teman-teman merasa itu bukan yang teman-teman inginkan. Jadi coba deh buat lihat kata enggak sebagai hal yang positif dan bukan sebagai hal yang negatif, agar hidup kita tetap balance, senang, dan nyaman. Dengan bilang enggak, kita bisa fokus ke hal yang lebih penting buat kita dan orang lain yang kita sayang. Dengan bilang enggak, kita punya ruang untuk diri sendiri, buat lebih jujur kepada diri sendiri. Dan bayangin teman-teman, kalau kita punya keberanian, kita bakal lebih dihargai orang lain dengan apa yang kita ekspresikan. Hidup kita bakal lebih bebas, lebih santai, dan pastinya lebih membahagiakan. Yuk, teman-teman, mulai belajar bilang enggak sebagai kata-kata yang positif daripada kata-kata yang negatif. Karena dengan 4 cara tadi, teman-teman bisa bilang enggak tanpa drama dan rasa bersalah. Teman-teman juga bisa mengukur diri sendiri apa yang teman-teman inginkan, karena kita semua berhak kok buat bilang enggak demi kebaikan diri sendiri dan juga orang lain. Coba teman-teman pikir berapa banyak orang di luar sana yang hidupnya sengsara dan sedih karena bilang iya terus-menerus dan mengiyakan apapun yang terjadi di hidupnya, hanya karena mereka takut untuk bikin orang lain kecewa. Saya Arpadira, terima kasih.